إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di tengah kondisi yang sudah mulai panas berdebu, Allah menurunkan rahmat, yaitu hujan ya. Masya Allah. Masih hujan? Insya Allah. Insya Allah kita pulang selesai hujan. Gimana? Sahih nggak? Insya Allah. Taib. Suaranya ditangkap yang paling terbelakang. Manusia terbelakang. Gimana? Pak Mul, nangkap ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Taib. Bocor enggak? Enggak ya? Alhamdulillah. Aman. InsyaAllah. Taib. Ikhwas sekalian, kita akan membacakan hadis kaitannya dengan tarjamah Imam Al-Bukhari, annal islama illam yakun alal haqiqah la yuqbal. Islam kalau tidak Islam sejati, Islam yang melahirkan keimanan yang didasarkan atas keimanan yang kuat, maka la yuqbal.
Dari sinilah makna Islam itu seperti dari dalam firman Allah, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, yakni al-Islamu 'alal haqiqah. Bukan Islam zahir, Islam kulit, Islam yang terpaksa. Karena seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Anwar Al-Kashmiri di dalam kitab Faidul Bari. Beliau memiliki syarah Sahih Bukhari yang namanya apa? Faidul Bari. Ustaz Azam, ngikuti nggak? Ngantuk nggak? Saya membaca muka-muka yang sudah mulai aneh. Jadi antum jangan menutup-nutupi ngantuk. Karena ana udah lebih 20 tahun melihat muka-muka jamaah. Itu hafal mana yang serius, mana yang lamun, mana yang ngantuk, apalagi atau mau ngantuk. Tanda-tandanya itu ada. Ya. Dan jangan bersandar ya. Baik. Kata Muhammad Anwar Al-Kashmiri, Islam itu memang ada 3. Orang masuk Islam dengan keterpaksaan yang disertai dengan kebencian. Dia masuk Islam karena mungkin takut pedangnya kaum muslimin. Ingin cari aman untuk tidak terkena apa? Terkena pedang Amirul Mukminin. Orang seperti ini maka dikatakan kafir, zindik. Dia menyembunyikan permusuhan bebuyutan meskipun secara zahir menampakkan ke Islam. Dan keislamannya pasti nggak serius. Ya. Ada yang kedua, dia masuk Islam dengan kesadaran, tapi dia meyakini beragama itu pilihan, bukan keharusan. Jadi seorang itu bisa milih Islam, bisa milih Kristen, bisa milih Yahudi. Maka orang seperti ini berpotensi tinggi untuk bisa pindah kepada agama yang ketika di sana ada pemantiknya. Entah keuntungan dunia, popularitas, atau status sosial, atau yang lainnya. Karena agama itu boleh milih. Makanya agama itu seperti di daerah Indonesia, beberapa daerah, agama itu kayak ganti pakaian bisa ganti 2 hari sekali. Mana yang sekarang membawa keuntungan cash itu yang diikuti. Makanya hadis ini sesuai. Ada orang yang diberikan sesuatu pemberian. Padahal di sana ada orang yang lebih baik, takut dia itu murtad atau mencela Rasulullah. Rasulullah itu bakhil. Nanti itu. Karena agamanya masih di perut, belum di hati. Imannya masih di perut. Perutnya kenyang, imannya menguat. Perutnya lapar, imannya melemah. Bukan melemah, melempem. Itu. Nah, yang ketiga, ada orang yang masuk Islam diawali dengan keterpaksaan, tapi pelan-pelan dia ada kerelaan dan kesadaran untuk beragama. Dan inilah yang dimaksudkan Muslim yang suatu ketika akan mukmin. Makanya, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Dan lagi-lagi ini sebagai bentuk bantahan Imam Al-Bukhari kepada Al-Karramiyah yang mengusung fikrah murji'ah ekstrim yang mengatakan
Islam itu tidak perlu iman, maksudnya amal. Iman tidak perlu amal. Bahkan al-Islam itu cukup mengakui secara lisan. Itu mukmin kamilul iman, kata Al-Karramiyah, yaitu Muhammad ibnul Karam. Baik. Sekarang masuk ke dalam bacaan. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya memperhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-Imamu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Haddatsana Abul Yaman qala. Baik. Abul Yaman Ibnu Hakam Al-Himsi, kemarin sudah kita bedah bolak-balik. Dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari yang paling sering dia mendapatkan hadis dan mengeluarkannya di dalam Imam ini, Sahih Al-Bukhari ini. Baik. Akhbarana Syu'aib. Syu'aib Ibnu Abi Hamzah. Ya, terus Anis Zuhri, yaitu Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri. qala akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas. Amir ini adalah seorang tabi'in, anaknya Sa'd bin Abi Waqqas. Ya. An Sa'din radhiyallahu anhu. Baik. Ini adalah saghirut tabi'in. Di sini adanya riwayat dari kibar minas sighar. Ya. Amir ibnu Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Abu Waqqas namanya aslinya adalah Malik. Abu Waqqas. Waqqas itu dari kalimat waqsun yang artinya apa? Qat'un, mangkas. Ya. Terus Nah Rasulullah an Sa'ad. Taib. Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam umur 14 tahun, Masya Allah. Dan dialah orang yang hijrah ke Madinah sebelum Rasulullah hijrah, seleting dengan Mus'ab ibn Umar. Dia terkenal mujabud da'wah, doanya sangat dikabulkan, Masya Allah. Ya ikhwan, ya. Orang kaya raya tapi doanya dikabulkan itu jarang. Karena kekayaannya dia dapat dari syubhat kalau enggak haram. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak. Kaya raya. Bahkan ketika dia menginginkan untuk menghibahkan hartanya 2/3 dilarang Rasulullah. Separuh jangan. Fasulus 1/3, fasulusu katsir. Karena kamu meninggalkan anak cucu, makanya penting ini. Jadi antum jangan cuma seneng diri sendiri. Perhatikan. Andaikan kamu meninggalkan anak cucu kamu berkecukupan, tidak minta-minta, itu lebih baik. Makanya sampai Allah mengungkapkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, bahkan Imam Al-Baghawi terang-terangan di'afan fil mal. Lemah di harta. Karena lemah itu macam-macam. Lemah fisik, lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Ya, lemah syahwat nggak masuk nih ya. Itu urusan antum masing-masing. Makanya pernah ada seorang perempuan yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas ngambil hartanya, ngambil tanahnya. Ya Allah, dia berdusta. Ya, kalau apa yang dia tuduhkan tidak benar, bikinlah dia itu panjang umur sampai dia buruk fisiknya dan hidupnya, dan bunuhlah dengan hartanya itu.
Masya Allah, akhirnya dia mati pikun, kejebur di sumur di tanahnya yang dituduhkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Masya Allah, makanya hati-hati terhadap da'watul madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi apa? Hijab. Dan dia adalah orang yang pertama kali melemparkan panah di jihad. Karena dia termasuk ahli panahnya Rasulullah. Sekali keluar bisa 5-6. Antum satu aja nggak nyasar. Itu Masya Allah. Dan beliau bisa manah di atas unta, di atas kuda sambil berjalan. Masya Allah. Coba antum nyungsep. Itu perlu. Makanya antum ini perlu olahraga, bentuk antum udah berantakan. Kalau Rasulullah itu Pak, atasnya lebar, bawahnya kecil, kita kebalik. Ini udah, makanya harus olahraga. Sehingga jihad itu Masya Allah penting buat laki-laki. Kayaknya kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad itu membuat mental orang itu lurus. Nggak ada nifaknya karena tawarannya hanya hitam putih. Musuh lawan mati atau hidup gitu kan, makanya membuat orang itu apa? Gentleman, sportif. Kalau seperti ini abu-abu, bikin nggak jelas. Apalagi memperjuangkan Islam lewat politik. Waduh, nek wis ngumpul diitik-itik. Nah, itu kan politik ngumpul ini. Baru juga koalisi bubar lagi, koalisi lagi bubar lagi, itu politik. Makanya dialah yang ditugaskan oleh Rasulullah bersama Ruman di mana Jabal Rumah Uhud. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan, wahai Sa'ad, lempar panah-panah kamu. Masya Allah, puluhan panah keluar membunuh. Makanya dialah pertama kali mengalirkan darah musuh di jihad fisabilillah. Pertama kali di perang Badar. Dan nggak pernah absen perang. Sampai akhirnya meninggal dunia pada saat zaman fitnah antara Muawiyah dengan fitnah Utsman, maaf. Dan akhirnya beliau mengungsi di Aqiq dan meninggal di sana. Walaupun begitu, akhirnya dikubur di Baqi, di bawah. Dari sini tidak benar ada orang yang mengklaim bahwa di Cina sana ada kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu. Saya pernah ke sana ngelihat, mana kuburannya? Kira-kira di sini. Kira-kiranya mana? Nggak jelas. Karena jelasnya di Madinah. Gitu ya. Saya ke Cina 3 kali. Oh, antum belum, antum kuper antum. Orang piknik. Dulu masih terkenal. Baik. Makanya dia dikatakan Farisul Islam, Masya Allah. Jadi Faris, jadi ahli panah, juga ahli penunggang kuda. Coba bayangin Pak, Masya Allah. Makanya saya itu cita-cita di IHBS yang belum keturunan itu bikin itu tempat apa? Pacu kuda. Biar latihan semua. Dia uji di sana, mana yang sekarang lincah, mana yang sekarang letoy. Kan gitu. Dia uji sama kuda. Taib, wa kana minal muhajirin al-awwalin, dan Masya Allah dia akhirnya meninggal pada tahun 57. Ya, ada yang mengatakan 57 dan umurnya 75. Taib. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas. Taib, lanjut Ustaz. An Sa'adin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan. Taib. A'ta itu dari kalimat a'ta yu'ti. A'ta itu. Rahton dikatakan rahtun itu bila jumlah jamaah laki-laki, tidak ada perempuan, antara 3 sampai 1.
Antara 7 sampai 10. Dan 9 ya, 10, 9. Nah kalau 3 sampai 7 itu namanya nafar. Falaula nafara min kulli firqat nafar, berarti ya rata-rata orang kalau mau taklim itu sama temannya 2-3. Dan itu asyik. Jadi kalau banyak nanti terlalu banyak ngobrol, gosip. Makanya kalau berjalan mencari ilmu itu 2-3 orang. Jangan sendiri juga. Karena kalau rakbun wahidun itu ma'as syaitan. Kalau 2-3, Masya Allah, saling menopang. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama dulu. Ya. Taib. Makanya ja'a rahtun ilan Nabi. Pernah ada seorang rahtun, sekelompok rahtun kepada Nabi untuk mengecek ibadahnya Nabi. Tanya kepada istri-istri Rasulullah. Jumlahnya berapa? 3. Akhirnya dia mengatakan, adapun saya akan sholat terus gak tidur, yang lainnya aku akan puasa terus gak menikah, yang lainnya apa? Yang lainnya? Okay. Iya, terus wala atazawwajun nisa. Akhirnya Rasulullah keluar. Aku orang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku sholat juga tidur, puasa juga, buka, makan dan menikah perempuan. Udah. Faman raghiba an sunnati. Ustaz, antum yang pakai kopiah putih Pak Haji. Antum udah haji belum? Ini antum enggak ada yang putih. Nah antum nanti. Jangan nengok ente. Anta huwal maqsud. Anta maqsudi. Anta maqsudi. Waridhaka matlubi. Masya Allah. Entah ya Ustaz. Jangan nengok kanan kiri. Mencurigakan. Ma ma'na rahal tadi? Anak tanya sama antum. Fadal ya Ustaz. Ma makna rahdun? Apa artinya rahdun? Naam. No kan? Ada yang ya, nah. Entah. Yang kopiah putih masih antum. Naam. Sekelompok orang, naam. Tanpa perempuan atau ada perempuannya? Tanpa jumlahnya di bawah 3, di bawah 7, di atas 3. Lanjut, satrahdan wa sa'dun ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa sa'dun jalis. Sa'dun jalis berarti di sini Sa'd bin Abi Waqqas sedang menyaksikan pembagian Rasulullah SAW. Dan ini a'ta mutlak, memberikan apa saja. Ketika itu adalah harta kekayaan. Taib. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilai. Masya Allah. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Disebutkan yang dimaksudkan rajul tersebut adalah Ju'ail. Ya. Ju'ail. Ya. Al-Dhamri, ya. Dia ini adalah seorang al-muhajirin. Dan Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bagaimana komentar kamu terhadap orang ini? Dia bentuknya seperti manusia pada umumnya. Adapun ini huwa sayyidun min sadatin nas. Yang dikasih adalah tokoh hebat perlinti. Ini enggak dikasih padahal miskin. Miskin. Dan bahkan saking miskinnya tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, harus hidup di suffah bersama Rasul. Ini ashabus suffah.
Abatabi, kata Rasulullah, hadza khairun, ini adalah orang lebih baik, ya, min mil'il ardi min hadza. Masya Allah. Ini adalah orang paling baik di muka bumi ketimbang orang ini. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memberi orang ini karena pertimbangan, memberi orang ini pertimbangan. Itulah seorang imam. Soal masalah harta yang penting tidak korupsi, rakyat harus menyerahkan pembagian itu tanpa protes kepada pemimpin, asalkan hak. Maka ketika kita protes, maka masuk ke dalam turunannya siapa? Khawarij yang protes kepada Rasulullah. Namanya siapa? Dzul Khuwaisirah. Ketika bagi ghanimah, ya Muhammad i'dil, yang adil. Ketika bagi zakat, ya Muhammad ittaqillah. Ketika itu sahabat Umar sama satunya Khalid pada kejadian lain. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kalau orang ini dibunuh, tidak ada perselisihan di umatku setelahku meninggal. Tapi di belakang orang ini adalah ikhwan, saudara, sekelompok besar dari kabilah itu yang bisa menimbulkan fitnah, menuduh Muhammad membunuh temannya sendiri. Akhirnya disiarkan, jangan masuk Islam. Begitu. Masya Allah. Ya. Sehingga protes soal masalah kaitannya pembagian harta negara, ini maslahatnya diletakkan di sini, ini di sini, itu muwakkalun 'alal imam. Kita serahkan kepada mereka tanpa harus protes. Contoh pembagian bansos. Antum protes, nggak dapat, nggak protes juga sama. Untuk apa? Paling juga dapat gambar ini kreseknya. Gitu. Masya Allah, hikmah. Kenapa Rasulullah SAW diprotes oleh ini Dzul Khuwaisirah tadi 2 kali di dalam membagi harta umat? Dan Rasulullah mengatakan juga kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin negara yang suka makan harta umat. Apa yang kamu lakukan? Dia serta-merta mengatakan, ya Rasulullah, saya angkat senjata dan saya perangi mereka. Apa kata Rasulullah? La ya Abu Dzar, isbir hatta talqawni fil haud, sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Tuh, Masya Allah. Guys, seperti ini. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang di atas, Pak. Coba ketika antum lewat, naik motor, antum tahu yang di atas antum. Fokus antum kemana? Ke depan. Ketika orang itu di jalanan, ketika dia itu di bawahan, kadang fokusnya itu cuma parsial. Fokus depan, kanan, kiri, apalagi atas, nggak ngelihat. Apa yang sekarang ini bergemuruh di atas, apa yang sekarang ini kebijakan-kebijakan di otak pemimpin untuk menengahi maslahat, mana yang lebih aslah. Itu ya. Dan akhirnya Pak, mereka nanti mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kepemimpinan itu khizyun fid ini wa nadamatun. Itu enggak enak. Apalagi pemimpin besar, khalifah, amirul mukminin, itu berat. Itu, ya. Lanjut, Ustaz Fauzi. Huwa a'jabuhum ilayya ahabbuhum wa afdaluhum ilayya. Saya tinggalkan orang tersebut padahal dia itu orang yang paling utama di antara kalian, paling baik, paling saya cintai, bahkan
Rasulullah mengatakan huwa khairun min mil'il ardi minhu. Lebih baik dari seluruh yang ada di muka bumi dibanding dia. Allahu Akbar. Ayo, lanjut Ustaz Fauzi. Ya Rasulullah, ma laka an fulan? Fa wallahi inni la'rahu mu'mina. Taib, sebentar. Ya Rasulullah, ma laka? Ini adalah istifham. Tapi istifham ini ingkari atau ghairu ingkari. Fadhal, mungkin musyarakah ya ikhwan. Atau murni istifham. Fadhal. Ya Ustaz Fauzi. Ingkari. Hal mungkin di Sa'ad bin Abi Waqqas yungkir fi'lan Nabi? Masya Allah. Malaka an fulan. Makanya hadirin sekalian, ini makamnya itu bukan makam syahadah dan tazkiyah. Bukan makamnya untuk memberikan rekomendasi dan kesaksian kepada orang tersebut. Tapi makamnya adalah tawassul minta syafaat. Ma'uduluka an fulan. Kenapa engkau tidak memperhatikan? Di sini apa? Hanya sekedar minta, memohon. Tawassul. Agar Rasulullah membelas kasih dia. Wa wallahi inni la arahu. Tetapi Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari memastikan inni urahu. Mal faraq? Tafadhal ya ikhwan. Inni urahu. Kopiah putih. Tafadhal. Masya Allah. Antum paling kelihatan dari kopiahnya. Yang lainnya yang kopiah putih dicopot ini. Kalau hitam terlalu banyak yang dipanggil, Pak. Taib. Inni arahu. Ini kebanyakan para ulama, bahkan Imam An-Nawawi memastikan ara bil fathah. Kenapa? Artinya ini a'lamuhu. Inni urahu bima'na inni dhanantu. Loh, lihat. Jadi tadi itu bukan tazkiyah dan juga bukan apa syahadah, tetapi apa? Talabut tawassul minan nabi lisyafa'ah, untuk memberikan si sahabat tersebut. Itu. Masya Allah. Ustaz Fauzi, coba dijelasin dulu. Antum, tolong dijelaskan. Sahih enggak penjelasannya? Hah? Tafadhal. Ya, tadi maknanya inni urahu. Kalau dibaca urahu maknanya baik. Ya ikhwan, inni la urahu ay dhanantu anna Ju'ail bin Suraqah ad-Dhamari minal mu'minin. Kenapa ya Rasulullah engkau enggak berikan? Ju'ail bin Suraqah, sahabat Masya Allah. Ini sama juga seorang sahabat, subhanallah, namanya lupa. Termasuk ashabus suffah juga. Dia nggak punya apa-apa. Sampai datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semua fitnah, omongan, dan juga penghinaan siapapun, saya halalkan dan saya jadikan sedekah untuk diri saya. Masya Allah. Dia itu difitnah, diomongin orang, dihina orang, tersenyum. Bandingkan dengan orang yang sekarang baru diomongin tasnya aja mangkel. Ya, diomongin sandalnya aja gengsi. Waduh, sandal antum nggak merek banget, oh langsung itu, Masya Allah.
Gitu. Semua didasarkan atas gengsi-gengsi yang palsu. Padahal al-mu'min kata Imam Ibnu Hazm la yara samanan illal jannah. Harusnya begitu. La yaral mu'min samanan apa? Illal jannah. Apapun ini antum hargai surga gitu loh. Minum, hargai surga, baca apa? Bismillah. Antum nyalain dupa ini, hargai surga untuk apa? Sedekah, asap. Ini sedekah. Daripada ngerokok, itu sedekah enggak? Itu, Masya Allah. Ada, Masya Allah. Ini menarik juga. Memang dunia itu menyatukan. Banyak orang yang berbeda soal kunut. Ketika ngerokok bisa ketemu. Iya, Masya Allah. Antum kunut enggak? Ngerokok bareng. Apalagi nambang bareng. Masya Allah. Padahal dulu di masjid perbedaan sangat tajam. Yang satunya kunut, yang satunya tidak kunut. Sampai sumpah-sumpahan, sampai tuduh-tuduhan, sekarang nambang bareng. Hebat tuh. Masya Allah. Itulah dunia, menyatukan perbedaan. Apalagi ahlul hisab warra'yah. Yang satunya menentukan Ramadan dengan hisab, yang satunya dengan ru'yah. Menyatu jadi ahlul hisab warra'yah. Rokok payah. Nah itu. Menyatu juga. Kalau urusan, insyaallah. Allahu Akbar. Padahal ad-dunya sijnul mu'min ya ikhwan. Jadi di sini ini la urahu karena Sa'ad bin Abi Waqqas posisinya tidak sedang memberikan tazkiyah dan tidak sedang meragukan keislaman keimanannya siapa? Ju'ail Ibnu Suraqah Ad-Damari. Tapi dia ingin memberikan apa? Syafaat. Ya Rasulullah, mbok ya dikasih nih, kasihan. Enggak punya apa-apa. Sampai 3 kali, ayo kita lihat nih, berkali-kali minta syafaat ke Rasulullah SAW. Ayo. Ustaz Fauzi. Faqala au muslimah. Faqala, Rasulullah negesin, au muslimah. Artinya di sini, imma au itu lil atfi. Ini, au ini untuk takhyir. Ya. Atau untuk syak. Di sini syak atau ini tafri'. Tanawwu. Ya Ustaz Fauzi. Au di sini untuk tafri', tanawwu, au untuk syak wa tasyrik. Cibu ya ikhwan, anak keluarin senjatanya biar semangat. Atau mau hadiah minyak wangi anak kasih, mau uang anak kasih, silakan. Nak jawab baik-baik anak kasih uang, ya. Silakan. Silakan. 50 balik 40. Oh, kan lumayan. Silakan. Iya. Syak. Apakah Rasulullah meragukan Ju'ail tersebut? Iya. Masya Allah. Bahkan ada sebagian qiraah yang dikuatkan oleh sebagian pensyarah, di antaranya Al-Aini mengatakan awa musliman. Berarti di sini al-istifham. Wawunya wataf, awa muslimah. Mukmin au apakah dia itu muslim? Fadal ya Ustaz Fauzi. Ya ikhwan, di sini kebanyakan para ulama pensyarah terutama memberikan i'raf au, sukunil wawu. Dan di sini untuk tanawwu. Karena Rasulullah SAW ingin memberikan peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan orang sekitarnya dan kepada kita bahwa urusan iman itu batin. Jangan bermudah-mudah untuk memberikan suatu apa?
Penilaian. Maka nilailah orang itu secara zahir Muslim. Tuh. Makanya di sini ada dua makna. Itu. Yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ngajak untuk seperti itu. Bahwa urusan iman itu batiniyah. La ya'lamuha illallah wal yaqin urusan hati. La ya'lamuhu illallah. Sementara yang bisa dihukumin seseorang adalah Muslim. Kenapa? Seakan-akan Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, kenapa kamu enggak mengatakan dia Muslim dulu? Sebelum adanya suatu tahqiq, sebelum adanya suatu tazkiyah. Atau yang keduanya, seorang tidak boleh memvonis yakin ahlul jannah, mukmin pasti masuk surga, kecuali orang yang telah diputus dipastikan oleh Allah. Itu. Seperti Sa'ad, seperti ini tadi. Ju'ail ya, yang telah dikatakan, inna hadha khairun min mil'il ardi min hadha. Dan kebaca orang yang dijamin akan datang di tengah kalian calon penghuni surga sampai 3 kali. Adapun belum ada itu, maka kita menghukumi secara zahir. Awa muslim, aw muslimah. Itu. Terus lanjut. Qalilan. Tsumma ghalabani ma a'lam. Nah, di sini para ulama lebih mentakkid inni la arahu. Karena terang-terangan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ma a'lam minhu. Walaupun dibantah oleh para ulama, tidak tertutup kemungkinan bisa dibaca juga urra. Karena apa? Alima itu bisa bimakna dhan. Itu. Di antaranya firman Allah, wala turji'uhunna in alimtu. Iya. Naam, Ustaz, Syekhna. Oke. Agak dikerasin? Naam, kasih ini. Naam, ya Syekhna. Naam, Ustaz. Contohnya. Jangan-jangan dapat hadiah lagi nih. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا. متاع لا. أو مؤمنات. فإن علمتم. أو في سورة الممتحنة فإن علمتموهن مؤمنات. نعم. بمعنى إذا ظننتم أنهن مؤمنات فلا ترجعوا فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب. Benar nggak itu deh? Benarnya separuh. Jadi nggak dapat karena hadiah tidak mengenal pengembalian. Apalagi cuma separuh. Taib, lanjut. Syekh Fauzi, dibaca lagi. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, surat Al-Mumtahanah ayat 10 ya. Fasakattu. Kenapa sakattu? Aslinya kan sakata, Dimana? Dibaca sakattu. Ada yang bisa memberi alasan? Ayo. Naam. Aslinya sakata, ta, terus ada tak dua. Kenapa dihilangkan satu taknya, kemudian disisakan tak, tetapi ditandai tasydid untuk idgham. Kenapa? Karena adanya suatu dua huruf yang ngumpul, yang mirip. Sakattu. Tapi nggak ada hadiahnya, Ustaz. Penonton kecewa banget. Masya Allah. Udah semangat.
Ada. Silakan Ustaz Fauzi. Fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Nah, ini menunjukkan bahwa summa ghalabani ma a'lamu minhu ay ilmun yastamilu 'ala adh-dhann. Ilmun bima'na adh-dhann. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat ay dhanantu annahunna mu'minat. Fa'udtu limaqalati bima'na qawli. Ayo, fa'udtu. Maqalati faqultu ma laka an fulan. Wallahi inni la arahu mu'minah. Faqala au muslimah. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Fa'udtu limaqalati wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ya Sa'ad inni la u'tir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Baik. Antum langsung dibaca? Enggak dibaca berulang-ulang. Itu berapa kali itu Rasulullah? Sa'ad mengatakan ke Rasulullah berapa kali itu? 3 apa? 4? 3? 3 kali. Au musliman. 3 kali ya? 3 kali. Wa'ada Rasulullah SAW summa qala. Baru setelah dijawab tanya lagi. Pertanyaannya sama. Dijawab tanya lagi. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dari hadis ini faedah kita bisa petik hendaknya orang itu tidak sebaiknya mengajukan pertanyaan berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama. Ke satu orang yang sama juga. Faedah. Karena pertama kali membosankan, jenuh. Kemudian jawabannya sudah jelas. Dan yang ketiga, ingin cari pelesetan yang pertanyaan terakhirnya. Barangkali kan gitu. Coba saya tanya lagi nih. Ustaz jangan mengatakan boleh nih. Itu ditanya. Dan itu banyak. Di antara sekian jamaah mengajukan pertanyaan karena sebelum bertanya sudah ada target jawaban. Dan itu masalah. Sehingga ustadz itu kadang digiring, ulama syekh itu kadang digiring dengan pertanyaannya itu kepada jawaban yang dia inginkan. Gimana Pak Sus? Contoh, dia ingin mendapatkan jawaban dari ustadz, hukum ngaji ngantuk boleh. Gitu. Pak Sus tanya, Ustadz, seandainya saya ngantuk di kajian, boleh kan Ustadz? Kok dia jawab sendiri, boleh kan? Nah itu kan namanya maksa. Itu. Ya, harusnya dilepas, jangan ditagih dengan boleh kan? Itu. Menurut Ustadz gimana? Boleh kan? Itu. Gimana? Ustadz ditanya menurut Ustadz, tapi dia ngomong sendiri, boleh kan? Nah itu. Dan itu banyak. Enggak laki, enggak perempuan, enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu, enggak awam, enggak ulama. Kadang-kadang pertanyaan itu digiring karena jawabannya sudah dipersiapkan. Dan ini cilaka. Kata Ali bin Abi Thalib, sal tafaqquha wala tasal ta'annuta. Ta'annut. Karena si syekh, si ustadz, si ulama digiring. Ya Sa'ad, akhirnya dijelaskan. Karena berkali-kali berulang-ulang pertanyaan itu jelut terus, maka Rasulullah menjelaskan ta'lil alasannya. Ya Sa'ad, inni la'u'tir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu Allahu fil nar. Dibaca Ustaz Fauzi. Ya Sa'ad. Ya Sa'ad, inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Rajul wa ghairuhu au ghairuhu mubashar. Wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak diberi, bisa aja murtad. Kembali kepada kekufurannya, Masya Allah. Betul-betul agamanya itu di perut.
Atau mencela Rasulullah bakhil, menisbatkan kepada Rasulullah kebakhilan. Ya Rasul pelit. Kan gerusa. Hanya karena apa? 100 kambing. Bahkan ketika itu dikasih sampai ratusan kambing. Aqra bin Habis dan teman-temannya. Makanya ketika habis perang Hunain, ghanimah itu dibagi kepada mereka. Sahabat-sahabat itu pergi ke Madinah, tidak diberikan kecuali sedikit. Di antara mereka ada yang gerundel. Akhirnya Rasulullah memberikan satu ceramah yang Masya Allah maha dahsyat. Semua akhirnya menangis. Di antara isinya, wahai sahabat Ansor, andaikan aku tidak hijrah, aku pun ingin menjadi orang Ansor. Di mana itu lembah, di mana itu sekarang bukit gunung dilalui Ansor, jalan yang dilalui Ansor, aku akan lalui. Wahai Ansor, apakah kamu tidak senang mereka pulang membawa kambing-kambing mereka, kalian membawa aku Rasulullah SAW. Nangis semua. Masa lebih mahal kambing daripada Rasulullah? Nah itu loh Pak. La yaral mu'min samanan illal jannah. Ustaz, kopiah putih? Masih melek? Mak. Enggak tahu, ana enggak bisa membedakan antara antum ngantuk dan enggak ngantuk. Makanya susah. Allahu Akbar ya ikhwan. Itu. Makanya antum di sini berjuang mendidik, tolong sisihkan sebagian besar untuk akhirat antum. Jangan semua antum ambil di dunia. Bukan soal masalah uangnya. Alias keringat antum, jeripaya antum, sekarang tenaga, pikiran dan juga hati antum, lillah innamal a'malu binniyat, itu di situ harus diluruskan. Wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyuk. Dibaca langsung Ustaz Fauzi. Wa ghairuhu Ustaz. Udah, selesai. Kelas. Sekarang kita ambil faedah dari beberapa. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Masya Allah Pak, memberikan atau mengambil satu, memetik satu faedah yang cukup menarik di dalam Fathul Barinya. Di dalam beberapa di hadis ini ada beberapa penjelasan atau beberapa faedah. Ya, yang pertama, antum bisa catat. Kalau enggak, antum juga dengarkan cukup. At-tafriqah baina haqiqatil iman wal Islam. Islam itu memiliki makna beda dengan iman, iman juga begitu. Artinya setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak semua muslim pasti mukmin. Islam yang hakiki adalah Islam yang bisa tumbuh betul-betul dari keyakinan hati. Secara lahir mengamalkan, secara batin ada dorongan iman untuk mengamalkan tersebut. Tuh, ya. Dan di sini watarkul qat'i bil imanil kamil liman lam yanussa alaihi. Dan kita tidak memastikan orang itu beriman secara sempurna kecuali orang tersebut dinas. Kalau tidak, maka semoga, mudah-mudahan kita duga seperti yang dikatakan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas tadi. Makanya ada bacaan di antara para ulama, inni la urahu. Wa amma man'ul qat'i bil jannah fala yu'khad min hadha sarihan. Adapun memastikan orang dengan surga dengan hadis ini tidak secara terang, bisa dengan hadis yang lainnya ya. Wa fihi ar-raddu ala ghulatil murji'ah. Di dalam hadis ini juga sebagai bantahan terhadap murji'ah yang ekstrim yang mengatakan iman itu cukup mengucapkan secara lisan. Wa fihi, dan juga di dalam hadis ini bisa diambil faedah jawazu tasarrufil imam fi malil masalih wa taqdimil aham fal aham. Dibolehkannya seorang pemimpin
membelanjakan harta negara sesuai dengan kemaslahatannya. Kalau di negara kita sudah digariskan oleh RAPBN atau kalau daerah RAPBD. Udah. Nanti dia didahulukan bangun jalan dulu, kemudian setelah itu madrasah sekolah, atau didahulukan membangun bendungan, itu masalah. Kita tidak tahu. Mungkin maslahat yang dia pandang karena pandangannya lebih luas, lihat dari satu kondisi yang general, maka bendungan dibikin dulu daripada jalan dan seterusnya. Antum yang pandangannya parsial, ibarat nyetir motor, cuman yang dilihat depan, menurut saya yang harus diperhatikan apa? Jalan dulu. Karena kelihatannya jalan rusak. Kan gitu. Tapi yang kelihatan itu kadang-kadang belum tentu menentukan. Contoh, ana tanya sama antum, gigi antum yang paling sering kelihatan mana? Gigi? Iya. Gigi apa ini namanya? Seri. Tapi menentukan enggak? Gigit kacang aja enggak pernah. Makan mana? Geraham. Yang berfungsi enggak pernah kelihatan dan enggak pernah pamer. Coba lihat. Ini cengar-cengir. Pamer terus. Padahal enggak melakukan apa-apa. Itu. Makanya sampai ada sang penyair, idza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tadunanna anna al-laisa yabtasim. Jika kamu melihat macan itu menglihatkan taringnya, jangan kau kira macan itu senyum. Itu kan gitu. Cengar-cengir toh. Wa in khafiya wajhu dzalika ala ba'dir ra'iyah. Coba lihat ya ikhwan. Wa in khafiya wajhu dzalika. Meskipun kadang samar di dalam pandangan sebagian ra'iyah. Kenapa didahulukan jalan tidak bendungan? Kenapa tidak didahulukan madrasah-madrasah yang sekarang ini hancur bangunannya? Malah sekarang bangun apa umpamanya gor. Itu. Bangun tempat jaipong. Apa? Jangan kencang-kencang. Bahaya itu. Iya. Kita tidak tahu maslahat apa yang sekarang ini dia di benaknya seorang pemimpin, kenapa harus membangun ibu kota atau tidak? Oh, gitu. Nggak usah IKN ya. Ini Ustaz Fauzi yang ngajari saya. Wa fihi jawazus syafa'ah indal imam fima ya'taqiduhu syafi' jawazahu. Ya. Dibolehkan kita itu meminta syafaat, yaitu pertolongan, bantuan kepada imam. Kita datang kepada menteri, kita datang kepada presiden untuk membangun bendungan di daerah kita. Diajukan berbagai macam proposal, tor. Sampai akhirnya goal. Boleh. Apalagi untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan secara luas. Seperti yang dilakukan Sa'd bin Abi Waqqas. Untuk memohon kepada Rasulullah untuk memberi bantuan dari harta negara masalih ya al-maliyah untuk orang-orang miskin macam seperti Ju'ail bin Suraqah ad-Damari. Oh ya. Wa tanbihus saghiri lil kabir, dibolehkan seorang kecil, itu orang yang kecil biasa seperti budak mengingatkan Umar, seperti Sa'ad mengingatkan Rasulullah, seperti Dzul Yadain mengingatkan Rasulullah SAW ketika sholat. Rasulullah lupa, nggak apa-apa. Jangan sekarang kalau diingatkan anak atau ini, lu siapa lo? Ingat-ingetin. Diam loh. Begitu juga antum sama murid. Termasuk hikmah. Termasuk juga ustadz yang lapang dada dan dewasa mau menerima masukan dan juga mau peringatan atau pengingatan dari seorang murid. Nggak ada masalah. Bahkan ketika kita ke kelas itu kan sedang belajar. Namanya belajar itu kan bisa mendapatkan sesuatu yang kita ketahui dan sesuatu yang belum kita ketahui atau kita ketahui tapi salah. Ya, alhamdulillah ada yang ingatkan. Alhamdulillahilladzi ahda uyubi ilayya. Tayyib, ala ma yadunnu annahu dhahala anhu ilaihi fi kitabiz zakan. Makanya bisa saja
Kita ingatkan kepada seorang yang besar, jangankan orang biasa Nabi, bisa saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut Rasulullah SAW dhahala anhu wa muraja'atul mashfu' ilaihi fil amri idza lam yuaddi ila mafsadah, boleh terus berkali-kali kalau tidak mendatangkan mafsadah. Wal israru bin nasiha aula minal i'lan. Ya ikhwan, ya, kita dianjurkan ketika menasihati israr, ya, bahkan menasihati secara rahasia, secara tersembunyi, itu lebih utama, lebih baik daripada diterangkan, dimaklumkan. Apalagi bikin mimbar bebas, menghujat sana, menghujat sini, kritik sini, kadang-kadang ganggu jalan. Itu. Kama sata'til isyara ilaihi fi kitab az-zakah faqumtu ilaihi fasarartuhu. Nah, nanti hadis ini diulang lagi oleh Imam Al-Bukhari pembahasannya di dalam kitab az-zakah. Dan insyaAllah kita akan bahas setelah 7 tahun lagi. Waqad ta'ayyana idza jarra al-i'lanu ila mafsadah, bahkan menjadi wajib, menjadi harus memberi nasihat secara sembunyi, rahasia, tidak terang-terangan. Kalau menasihati secara terang-terangan menimbulkan mafsadah. Wa fihi anna man ushira alaihi bima ya'taqidu al-mushir maslahah la yunkiru alaihi bal yubayyin lahu wajha as-sawab. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كان المصلحة في ترك المؤلف منه في الزكاة وسيأتي تقديره. Artinya dibolehkan seorang memberikan satu alasan ketika menyampaikan syafaat tersebut, sehingga barangkali si imam khalifah itu memilih kebijakan lain daripada yang sekarang ini. Tapi akhirnya Rasulullah meng-closing. Rasulullah tidak memberi sahabat yang mulia yang dikatakan hadza khairun min mil'il ardi minhu, bahkan memberi orang yang biasa karena limaslahati ta'lifil qulub. Dan kita closing juga bahwa dari sini orang yang sekarang mafdhul bukan berarti lemah imam, yang fadil diutamakan, kuat imamnya dalam masalah dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha yu'ti al-iman liman yuhib wa a'tad dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Udah. Silahkan, mungkin ada yang tanya. Ya, silakan. Silakan, ada yang bertanya. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan kalau bagus, Anda kasih ini, Pak. Insya Allah. Tapi kalau nggak bagus, antum bayar segini ya. Tapi harusnya dilempar aja. Maksudnya estafet. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, afwan, ini ya seputar syubhat ya Ustaz. Yeah. Jadi gini Ustaz, dulu saya pernah mendapat pemahaman ya bahwa Islam itu adalah ideologi. Jadi kalau ideologi berarti diasumsikan ya seperti ideologi yang di dunia ini ya, kayak misal komunis dan lain sebagainya. Tapi yang saya diajarkan tuh ya tetap ya Islam itu lebih tinggi. Cuman dalam pemahaman kita ya dulu saat saya masih sekolah itu Islam itu termasuk ideologi. Selain agama juga ideologi. Ini bagaimana tanggapannya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ada religi, ada ideologi. Dan itu tidak salah. Islam adalah bagian dari ideologi. Makanya Syekh Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aql mendefinisikan iman secara umum adalah i'tiqadun jazim minal qalb sawa'un kana batilan aw sahihan. Ketika seorang itu meyakini dengan kuat di dalam hati, itu adalah akidah. Soal nanti hak batil, makanya itu
ketika ada seorang yang yakin bahwa Tuhan itu ada 3, itu ideologi. Cuman di sini nanti hak atau batil. Itu. Makanya di sana Allah tegaskan wa annama tad'una min dunillahi huwal batil. Sementara yang kita sembah adalah hak. Gitu. Jadi kalau kita ditanya apakah Islam itu ideologi sahih? Tapi ideologi yang sahih, ideologi yang lain batil. Dan kita harus tegas mengatakan itu. Karena siapa yang nyuruh Allah, lakum dinukum. Dan kita juga akui, lakum dinukum waliyadin. Dan di dalam masuk Islam, la ikrah fid din. Itu. Nah, agama itu biasanya diterjemahkan di dalam bahasa Latin religi. Berarti kalau ada orang yang agamis dikatakan religius. Apa perbedaan ideologi ini? Ideologi sama religi. Kalau religi itu adalah jalan. Sebenarnya ideologi yakin. Makanya contoh, saya yakin bahwa jalan ini menghantarkan saya sampai Indramayu untuk melihat pondok pesantren IHBS yang belum jadi. Nah di situ. Makanya dikatakan ad-din itu bermakna, maknanya macam-macam. Ada di antaranya din al-jaza, din maknanya al-mulk, kekuasaan dan yang lainnya. Sehingga ketika dikatakan inna dina indallahi al-Islam alias sesungguhnya jalan untuk menempuh beragama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Ada lagi? Sulit banget, saking sulitnya nggak dapat hadiah. Ya, silakan. Ini Ustadz Fauzi bertanya, apakah kita boleh mengingatkan penguasa di depan orang-orang khalayak umum? Tadi nggak dengar dia. Baru saya bacakan ya Ustadz. Oh, tadi dari hadis ini telah disimpulkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kita dianjurkan israr, memberi nasihat secara rahasia ketika nasihat itu ditujukan kepada imam. Bahkan yata'ayyan, menjadi suatu yang harus ketika mengiklankan, memaklumkan, memberikan nasihat secara terbuka akan menimbulkan mafsadah. Paham tuh? Udah Ustaz? Ustaz, halo? Ustaz Fauzi, udah? Di dalam lafaz lain tadi itu, inni sarartuhu. Jadi meskipun banyak sahabat, cuma datangi Rasulullah, ya Rasulullah. Itu tolong dikasih. Tapi yang lainnya nggak dengar. Makanya tadi keluar satu kalimat, waqad sarartuhu. Bima'na, ana aqulu lahu sirra. Oke? Iya, jadi ini nanti akan dibahas lagi oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zakah dengan menurunkan kalimat waqad sarartuhu. Oke. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Masya Allah. Kita bahas dengan ya yang jadi pertanyaan di mana yang jadi syahid antara hadis yang tadi kita bahas dengan judul yang diberikan Imam Bukhari di awal pembahasan sebelumnya Ustaz. Terus yang kedua ingin mengoneksi aja Ustaz. Jadi intinya hadis ini kan Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan Ju'el tadi itu saja. 3 kali itu ya, namun tidak diterima.
namun yang diterima Rasulullah yang lain. Iya. Begitu ya Ustaz ya? Iya, pertanyaannya? Yang pertama itu aja dulu Ustaz. Yang pertama itu Baik. Syawal. Jadi intinya gini, Ju'ail ini bin Suraqah ad-Dumari ini miskin. Bahkan saking miskinnya dia tinggal bersama Ashabus Suffah. Akhirnya ketika Rasulullah bagi-bagi harta, yang itu adalah masalihul ummah, miliknya umat, Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi, makanya dikatakan jalisun, was-Sa'du jalis, berarti di sampingnya Rasulullah, duduk. Ketika Rasulullah bagi itu. Kan orang ketika diberi, pergi, datang lagi gitu. Nah, ketika posisi mereka itu masih di suatu tempat, belum datang ke Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan nasihat, memberikan masukan rahasia. Ya Rasulullah, kasih dia. Ju'ail berhak ya Rasulullah. Bolak-balik. Enggak. Itu. Inni la arahu mu'minan. Faqala au muslimah. Itu. Kasih lagi yang lain. Sampai berkali-kali. Akhirnya Rasulullah, ya Sa'ad, sungguh aku memberi seseorang yang lainnya saya enggak beri, itu lebih aku cintai dia di hadapan aku. Lebih tercinta, lebih utama. Takut yang saya beri sekarang ini, kalau enggak diberi, akan masuk ke dalam neraka. Dengan sebab apa? Murtad, keluar dari Islam, mencela Rasulullah, atau ngata-ngatain Rasulullah bakhil. Itu. Masya Allah, lakhis. Wahai Sa'ad, saya beri dia. Karena kalau saya tidak beri dia, maka dia bisa murtad, keluar dari Islam, atau mencela, menisbatkan kebakhilan kepada saya. Atau seperti yang dikatakan oleh siapa? Punggawanya Khawarij, yang mengatakan, i'dil ya Muhammad. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, illam adil faman dhalladhi adil. Kalau saya tidak bisa berbuat adil, siapa lagi yang bisa? Oh ya, kalau Rasulullah aja nggak adil, siapa yang bisa adil? Nah, itu ya. Mana yang penanya tadi? Oke, ya ada lagi? Ada lagi? Masya Allah. Ustaz Fauzi, dikuga yang lainnya. Is'alu ayyuhal ikhwah. Oh enggak, beda. Ini hanya sekedar kita itu mengkaitkan. Bahwa ketika seorang itu dihalangi dari pemberian, bisa omongannya itu negatif, omongannya itu nyelekit, omongannya itu memaki-maki, bahkan dia bisa murtad keluar dari Islam karena semata-mata gara-gara tidak dikasih sesuatu itu. Sementara Ju'ail ini dijamin insya Allah. Karena Masya Allah imannya kuat. Lebih dicintai oleh Rasulullah. Dan potensi untuk dia itu keluar dari Islam gak akan ada. Maka Rasulullah membiarkan dia. Daripada nanti dikasih duit rusak. Karena ada orang tidak baik imannya kecuali dimiskinkan. Kalau kaya rusaklah imannya. Kayak antum. Kan gitu. Iya. Makanya antum harus khusnudzon. Kenapa sampai hari ini tidak bisa kaya raya? Oh ya Allah. Mungkin kalau saya kaya raya berbeda nasib saya secara akhirat. Gitu. Makanya pokoknya diterima apa adanya. Apa yang ditetapkan digariskan oleh Allah itu subhanallah terbaik. Ya? Paham tum? Kok nggak ada yang paham nih? Ini harta negara. Bisa saja dari ghanimah, bisa jadi al-anfal, bisa saja dari zakat. Tetapi tampaknya ini dari harta zakat. Makanya hadis ini diturunkan lagi oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabuz Zakah. Itu. Tapi para ulama memberikan suatu kesimpulan, karena Rasulullah memutlakkan
ini u'ti atau ini anna Rasulullah SAW a'ta. Terus kemudian Sa'ad tadi mengatakan, nih ana bacakan, inni la u'ti rajula u'ti. Wa ghairuhu, Rasulullah menghadirkan kalimat mutlak, alias pemberian apa saja. Entah harta zakat, entah harta dari ghanimah atau apapun. Kadang-kadang Rasulullah memberi dan tidak memberi limaslahatin. Intinya maslahat yang paling dipertimbangkan oleh Rasulullah khasyata ayyakubba finnar ala wajhihi ay ya'qisuhu finnar mangkusan finnar ay sara mangkusan finnar ay ma'kusan finnar, ya, terlungkup nyungsep di neraka. Itu kan kasihan, mendingan dikasih tuh. Ya, mu'allaf, makanya di sini pembahasan mu'allafati qulubuhum litalif. Mereka sudah Islam, tapi Islamnya kulit. Walakin qulu aslamna. Ya Arabi tadi. Runutannya. Itu. Makanya kalau antum imannya kuat, diberi nggak diberi sama aja, insya Allah. Jadi kalau 17 Agustus nggak ada, ya antum kuat imannya, Masya Allah. Oh, beda katanya. Itu. Beda atau sama nih? Sohail, Pak Nana, senyum Pak Nana. Masya Allah. Ada lagi yang tanya? Terakhir, ibu, ya silakan. Ibu-ibu nggak ada yang tanya ini kenapa? Nggak ada orangnya. Iya kertas-kertas kayak gitu, apa tulisan kulit, itu kayak zaman dulu gitu. Kalau nggak bisa kertas, tulis di atas kulit. Ya, Ustaz Sugri. Ya, terakhir Ustaz. Terakhir. Masya Allah. Masalah tazkiyah Ustaz. Ya. Tazkiyah diri atau tazkiyah orang lain atau menisbatkan dalam bentuk general, kita beriman atau saya beriman atau engkau beriman. Apakah ini dilarang secara mutlak atau bagaimana? Sampai pertanyaan saat pun inilah arahu mu'minan au musliman gitu kan. Dan Rasulullah pun sendiri nggak menegaskan perkara iman. Apakah menunjukkan bahwa iman juga nggak diketahui oleh Rasulullah terhadap para sahabat itu? Sudah. Saya ingin dudukkan, barangkali antum salah memahami hadis ini. Yang bicara au musliman Sa'ad apa Rasulullah? Ya, ayo. Rasulullah apa Sa'ad? Rasulullah. Ini dulu ya. Artinya Rasulullah ingin mengajari kepada Sa'ad dan yang lainnya untuk tidak bermudah-mudah untuk mentazkiyah. Dengan qata' ahlul jannah, dengan qata' imannya kamil, itu aja. Karena iman itu syai'un fil qalbi. Nah, sekarang bagaimana dengan tazkiyah? Makanya dari sinilah Pak, sekalian saya sampaikan dipentingkan kita itu istisna'u bil iman, pengecualian di dalam iman. Kalau ada orang yang mengatakan saya atau dia mukmin dijamin surga, maka harus insya Allah. Paham? Boleh. Tapi harus diembel-embeli insya Allah. Tapi kalau yang dimaksudkan mukmin billahi wa malaikati wa rusuli, enggak boleh. Bahwa saya mukmin billahi wa malaikati dan seterusnya. Tapi setelah kepada orang lain ba'da tahqiq. Itu untuk diri sendiri. Untuk orang lain harus ada tahqiq. Kalau tidak, maka kita menghukumi secara zahir yaitu muslim. Apakah dia mukmin kamilul iman? Wallahu a'lam. Disinilah yang diinginkan oleh Rasulullah. Makanya berkali-kali saat mengatakan mukmin, Rasulullah tegaskan, au muslimah, ya Rasulullah, inni la arahu mu'minan. Faqala,
au musliman. Kenapa? Supaya tidak mengarah kepada tazkiyah bahwa siapapun memvonis orang lain dengan mukmin kamilul iman tidak boleh illa nassu alaihi syara, kecuali dinas oleh syariat. Tuh, gitu ya Ustaz Sugri. Berarti closingnya kita tidak boleh mentazkiyah seseorang mukmin kamilul iman. Itu yang dia inginkan daripada pertanyaan antum. Tapi di sini apakah mahalnya di sini mahalut tazkiyah wa syahadah? Tidak. Saat hanya ingin menggiring permintaan tersebut kepada tawasul dan syafaat agar memberikan kepada ju'il, pemberian sesuatu, karena secara zahir tampak di depan Sa'ad dia lebih berhak daripada si fulan. Tapi akhirnya Sa'ad diam setelah mengetahui alasan bahwa kadang saya memberi seseorang, tidak memberi, ada pertimbangan. Dan saya memberi seseorang, yang lainnya itu lebih saya cintai. Yang lainnya lebih sempurna imannya. Takut orang ini kalau tidak saya beri, maka masuk ke dalam neraka jahanam, nyungsep di sana. Alasannya kenapa? Bisa saja gara-gara nggak diberi murtad, atau mencela, menghujat, mencibirkan, mengatakan Rasulullah bakhil. Udah, Rasulullah ngalah dunia untuk menang akhirat. Begitu juga antum ketika dakwah menghadapi mu'allafati qulubuhum, antum harus mengalah dunia untuk keakhiratan dan juga agama mereka. Contoh, ada Pak Haji, atau Masya Allah toko mu'allaf yang lebih mahal dikit, sementara di sana ada toko non-muslim, antum kuatkan mu'allaf, walaupun agak sedikit mahal. Nah kayak gitu. Kenapa? Karena kalau antum membeli ke sebelah, dia lihat dia, akhirnya apa? Balik lagi ke agamanya. Udahlah, mendingan non-muslim aja. Dia juga nggak beli ke saya, no kan? Coba, gara-gara itu loh Pak. Gara-gara membeli, berapa bedanya sekarang? Itu ya maslahat, wallahu a'lam. Demikian. InsyaAllah kita akhiri dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Ustaz Syukri. Ustaz Syukri, oke, gimana? Sahih nggak? Udah bisa ditangkap nggak? Bener nggak ini? Apa itu? Ya, mana Pak Syukron? Dibaca aja. Kencang. Antum aja yang baca. Coba. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube online. Ustaz Afwan izin bertanya mengenai akidah Asy'ariyah itu seperti apa dan apa bedanya dengan akidah yang kita pelajari? Jazakallahu khair. Waduh, ini satu pertemuan. Karena akidah Asy'ariyah itu nanti kita harus bahas di dalam iman dia terhadap karamah, mu'jizat, terus asma wa sifah terutama, ya. Ini harus kita bedah secara detail. Tapi intinya Abul Hasan Al-Asy'ari itu beda dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari sudah tobat, Al-Asy'ariyah, maka kelompok di mana dulu madrasah ini didirikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari setelah dia itu rujuk dari Mu'tazilah. Puluhan tahun dia Mu'tazilah. Kemudian setelah itu merot membantah akidah-akidah Mu'tazilah dengan mendirikan madrasah Asy'ariyah. Namun ternyata madrasah Asy'ariyah ini yang dia dirikan banyak pemikiran-pemikiran yang masih terpengaruh dengan Mu'tazilah. Sehingga setelah dicek, akidahnya masih jeruk, makan jeruk. Ya, kadang Qadariyah diambil, kadang Mu'tazilah diambil, ya. Kadang Jahmiyah diambil, maka akhirnya dari perenungan tersebut beliau kembali kepada akidah ahli sunnah, akidah salaf, akidah para ulama-ulama hadis, madhab, dan kembali kepada Rasulullah SAW dengan kitab dua. Yang pertama adalah Risalatun ila ahli Thagrah, dan yang keduanya adalah Al-Ibanah.
Dua kitab inilah yang menjadi dalil bukti kuat Abul Hasan Al-Asy'ari sudah meninggalkan Mu'tazilah dan juga meninggalkan Asy'ariyah. Tapi ini memang aliran paling lucu, tokohnya bertobat, murid-murid dan pengikutnya nggak mau tobat, bahkan nggak terima kalau Abul Hasan Al-Asy'ari itu taubat. Nggak terima. Bahkan kadang-kadang mengatakan Ibana ini palsu, bukan tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari. Risalatun ila ahli Sakhra juga. Yaitu, jadi pertanyaan, ia berkutat pada masalah Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah atau Al-Quran ibaratun an kalamillah, itu Asy'ariyah. Nah, soal masalah Allah di mana-mana ini. Kalau Asy'ariyah qudama dengan Asy'ariyah yang jadidah itu beda. Jadi yang kontemporer yang dulu. Jadi banyak sekali sehingga insya Allah kapan kita bedah secara offline nggak usah disuting. Mau disuting? Ya udah, antum yang tanggung jawab. Kalau apa ada apa. Ya, insya Allah kapan-kapan kita bedah. Gimana? Kapan? Atau Jumat depan? Berani nggak? Ya, oke. Bulan bulan depan. Jumat kapan ini? Jumat tanggal berapa? Hah? Oh ya, saya pulang. Saya ke Jawa. Mungkin Jumat depannya. Oke ya. Kita bahas masalah Asy'ariyah. Siap? Lah jawabannya aja nggak jelas. Yang nggak siap angkat tangan. Ustaz jauh sih? Hah? Bukunya besar sekali. Oke. Ada kitab, Masya Allah, disertasi doktor judulnya Mauqif Ibnu Taimiyah minal Asy'ariyah. Masya Allah, itu bagus sekali kitab. 3 jilid. Kita bahas bisa 5 tahun. Ya. Itu kalau antum mau detail atau mau sekilas. Ya kalau sekilas hilangnya gampang itu aja. Insya Allah pertemuan yang berikutnya karena 17 libur ya. Iya kan? Hah? Libur kan? Ya. Kita liburkan. Jadi libur, jadi nggak ada apa-apa. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu libur. Insya Allah Senin masuk lagi, oke? Dan kita udah sepakat ternyata sama Pak Puji, sama Pak Sony, setelah dibuka-buka, nggak memungkinkan. Untuk 17-an, ya. Gimana Pak? Jadi 17-an nggak? Jadi? Apa itu? Lomba? Oh ya, lomba. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.